Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di video sebelumnya kita telah mempelajari apa itu teks prosedur, ciri dan struktur teks prosedur. Kali ini dengan materi yaitu tujuan teks prosedur. Nah, teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Itu untuk tujuan teks prosedur. Yang selanjutnya yaitu dengan macam-macam teks prosedur. Di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Kalau yang sederhana ini teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja. Contohnya cara login Facebook. Nah, itu ada 2 atau 4 langkah. Sedangkan teks prosedur kompleks ini teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Karena kompleks berarti rumit atau banyak langkah, banyak tahapannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, dan prosedur pembuatan KTP. Sedangkan teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Runut itu tidak harus berurutan, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya cara pembuat mie instan. Nah, itu tidak harus berurutan ya. Bisa saja kita membuatnya masukkan bumbu dan mie ke dalam mangkok atau piring, lalu tuangkan air panas ke dalam mie dan bumbu tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, yang pertama ada kalimat imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Kalimat ini fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kalimat deklaratif. Nah, kalimat ini mengandung pernyataan, berisi pernyataan. Fungsinya untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kalimat interrogatif. Nah, kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Beda ya dengan kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalau yang deklaratif itu memberikan informasi, sedangkan interrogatif meminta informasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan. Nah, contohnya potonglah ubi, potonglah tempe secara dadu, dan lain sebagainya. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Beda ya. Nah, contoh dengan verba tingkah laku ini biasanya ada tuh.
Tunggu sampai matang. Tunggu hingga 2 menit. Tunggu sampai air mendidih dan lain sebagainya. Untuk yang kelima ini yaitu ada konjungsi temporal. Nah, konjungsi ini merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya setelah ini, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Untuk contoh kalimatnya yaitu setelah kita merebus air, tunggu hingga mendidih. Lalu tuangkan mie ke dalam panci tersebut. Untuk selanjutnya yaitu yang keenam adalah bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Biasanya itu merupakan nomor. Misalnya yang pertama siapkan bahan, dan yang kedua siapkan kayak semacam tadi yang pertama siapkan bahan, yang kedua masak air sampai mendidih, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya yaitu contoh cara membuat jus alpukat. Nah, ini bahannya dan ini cara membuat jus. Ya. Ada bahannya itu 1 buah alpukat, 25 gram fiber cream, 75 ml air hangat, 200 ml air, susu kental manis secukupnya, es batu secukupnya, 50 gram gula, 75 ml air panas untuk sirup. Nah, cara membuatnya, nah ini adalah nomor 1, 2, 3, 4. Ini yang disebut dengan bilangan penanda tadi ya. Bilangan penanda. Nah, ambil daging buah alpukat, lalu larutan gula dan air panas untuk sirup. Nah, ini contoh verba material mengacu pada tindakan. Nah, setelah ini kalian buatlah tugas, di mana tugasnya itu kalian membuat makanan atau minuman. Pilih salah satu saja ya, mau makanan atau minuman. Setelah itu kalian ambil gambar. Setelah jadi nih makanan atau minumannya, ambil gambarnya, lalu kalian upload di Google Classroom di tugas bahasa Indonesia. Di situ nanti kalian deskripsikan untuk bahan dan cara membuat jus alpukat, atau kalian tulis bahan dan cara membuatnya. Setelah itu foto bersamaan dengan hasil kalian. Itu saja yang Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.